oh tenang, lu dengan ikut ini akan mendapatkan miliaran rupiah. Kayak, halo. Halo, gue Faisal. Gue adalah seorang account director di salah satu agensi di Indonesia. Yang kedua, gue adalah general manager di perusahaan IP management di Indonesia. Usia gue 38 tahun, bentar lagi 40 tahun. Uh, Family guy. Is that even relevant? I don't know, but I'm a family guy. Anak gue 3. Gue nggak pernah percaya bahwa pada akhirnya gue menghandle 2 atau 3 perusahaan dalam satu waktu di usia gue sekarang. I never thought of that before gitu ya. Tapi realitanya ya, menurut gue itu achievement sendiri ya buat gue pribadi ya. Kalau di career wise sih targetnya cukup simple ya. Dari dulu berkarir juga at one point pengennya berkarir untuk diri sendiri ya. Jadi pengen menciptakan lapangan kerja itu suatu hari itu pengen tetap gue realisasiin gitu ya. Untuk pencapaian kehidupan gue nggak tahu, pensiun menurut gue itu masuknya ke life achievement ya. Gue pengennya pensiun dini ya, di usia 55 tahun mungkin untuk udah pensiun dini ya. Jadi segala sesuatu udah sustain. Gue hanya mungkin nggak involve ke micromanaging, tapi kayak lebih jadi helikopter view aja untuk bisnis gue one day ke depannya. Uang ini memang menarik. Kalau ditanya arti uang apa, arti uang cukup besar role-nya dalam hidup bapak anak 3 dan istri 1 ini ya. Tapi memang pada akhirnya uang cukup penting. Jawaban gue sih seperti itu, karena kalau kita melihat ke mapanan ke depan itu fundamentalnya memang ada di realistisnya adalah kita pasti core-nya uang tuh penting ya. Contoh, anak gua tahun depan akan sekolah. Artinya kalau kita nggak prepare, hanya menyiapkan ya udah seadanya gitu. Pada akhirnya kita sebagai orang tua kan pengen memberikan, ini udah ini klise banget ya, sebagai orang tua pengennya memberikan yang terbaik untuk anaknya. So ya, untuk memberikan sesuatu yang terbaik untuk anaknya, artinya itu kan beriring dengan uang. Uang bisa membeli kebahagiaan yang macam bagaimana dulu. Kalau dalam hidup gue itu ada 2 macam kebahagiaan yang realistis dan kebahagiaan untuk apa ya, ibaratnya untuk orang di luar gue, which is adalah anak-anak gue dan istri gue gitu. Tapi kalau kebahagiaan untuk gue sendiri, bisa kok membeli kebahagiaan. Sejujurnya uang bisa, buat gue pribadi uang bisa membeli kebahagiaan, karena contoh gue punya hobi ya. Gue punya hobi dari era masa kecil gue, itu mainan sebesar ini, tapi kita kan belinya pakai uang ya. Nggak bisa pakai doa dan harapan tiba-tiba tuh hobi datang tuh ke depan rumah gue. Ya, jadi menurut gue uang bisa memberikan. Dan karena ketika gue mainkan hobi gue itu, yang gue rasakan kan joy ya, bahagia. Reminiscing ketika gue masih kecil, sekarang gue mainin lagi gitu. Nah itu kan nggak bisa kita dapatkan dengan meminta dan sebagainya. Kita harus earn it dengan uang gitu aja. So bisa. Gue dan istri selalu partnership dalam mengelola keuangan rumah tangga ya. Baik itu pribadi gue atau kita punya keuangan separate, dan ada yang satu lagi memang udah joint account. Artinya kita menabung untuk anak-anak kita gitu ya. Selain bekerja, gue juga mengelola keuangannya sesimpel untuk berinvestasi kali ya, kalau gue boleh ngomong ya. Investasi, tapi dalam terminologi gue investasinya bukan yang seperti sekarang lagi happening di media dan sebagainya, tapi lebih kayak kepada human resource. Contoh misalkan ada teman gue punya usaha apa, tapi gue ada uang lebih dari rumah tangga gue bisa bantu dia untuk creating business atau apapun itu gue menilai itu sebagai cara gue mengelola keuangan gue
nggak boleh ada yang sifatnya apa ya, secara finansial ada terminologinya, uang yang stagnan di bank account gua gitu. Lebih baik kita bahasanya diputar keluar gitu ya. Oke, mengakui aja ya, gue konsumtif. Gue konsumtif tuh lebih more like gue ngelihat is it worth it to buy, pasti gue beli, kasarnya kayak gitu. Kalau nggak worth it sih dan nggak ada fungsinya gue nggak. Tapi sejauh ini memang kalau gue boleh menilai diri gue konsumtif, gitu. Untuk daily needs, untuk hobi, yang menurut gue hobi itu ada relevansinya terhadap menstabilkan kejiwaan gue karena pekerjaan, karena ya kayak begitulah. Jadi gak tahu ya kalau ada orang menjudgmental gue kayak wah Isal boros atau konsumtif, padahal no, semua udah gue ukur gitu. Oke, investasi adalah gue cukup orang seliteral itu ya ketika gue mengeluarkan sejumlah dana, uang, liquid ke sebuah pot yang one day-nya bisa ada return-nya. Kalau gue pemahaman investment cuma seperti itu aja. Tantangan gue adalah bagaimana gue memilih keputusan tepat untuk sebagai kepala rumah tangga supaya anak-anak gue dan istri gue 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan itu aman. Saat ini tantangan gue itu. Karena sebenarnya bentuk investasi terbesar, paling besarnya gue itu adalah anak gue, 3. Banyak orang, ya lu mau enak dong ntar, maksudnya lu investasikan semua jiwa raga, keuangan dan sebagainya, semua dari hasil apapun itu, liquid gue semua ke anak gue, biar gue nanti depan ada yang ngurusin. Enggak, it doesn't work that way. Kita ngomongin masalah kebahagiaan, melihat investasi yang setelah gue berikan kepada anak-anak gue, melihat mereka bisa make it on their own karena effort gue, itu adalah kebahagiaan terbesar buat gue kan. Oke, gue nggak produktif, tapi kan masa di era bisnis 4.0, kita udah 4.0 kan sekarang, masa gue nggak sepinter untuk menyiapkan kayak punya pot sendiri ketika gue sama istri gue nanti udah tidak produktif gitu. Tapi menurut gue di usia nanti gue tidak produktif, melihat anak-anak gue ini produktif, itu adalah investment, keberhasilan investment gue paling besar. Ya nggak tahu semua orang bisa punya perasaan yang sama atau enggak, gue nggak tahu. Gue anak terakhir, laki satu-satunya, dan kakak gue dua-duanya perempuan. Semua bekerja, alhamdulillah. Jadi sebetulnya bokap nyokap itu sudah mempersiapkan diri mereka bokap gue 84 tahun, nyokap gue 74 tahun. Bokap gue itu angkatan darat. Dan sampai sekarang karena dia perwira di kolonel, sampai sekarang dia sudah mempersiapkan dari era dia muda bahwa kalau gue ambil jenjang karir di sini, sampai gue minta menjong bayi, sampai almarhum pun udah ditanggung. Kasarnya kayak gitu. Itu kan namanya orang yang well prepared. Nah, gue belajar banyak juga sih sebetulnya sama beliau. Cuma karena memang di angkatan darat atau di ABRI ini nggak diajarin menata mengelola uang, kayaknya nggak turun ke anaknya gitu. Tapi untuk mengelola rumah tangga dan pasukan, mengelola pasukan, tim dan sebagainya itu diajarin sih ke gue. Well prepared sih diajarin, cuma bukan caranya mengelola keuangan kayak gitu. Pembelajaran buat gue pribadi adalah jangan pernah merasa aman dan nyaman. Kalau buat gue pribadi ya. Kenapa? Ketika hasil outputnya soal yang gue bicarain, ketika lu tidak aman dan nyaman, ketika lu udah merasa aman dan nyaman, lu akan udah merasa kayak lu nggak akan explore lagi. Dan lu pada akhirnya kalau lu akan di posisi state of mind lo kayak udah gue paham kok, udah tenang, titik. Itu yang hasil output pembelajaran gue dari kegagalan gue pas tadi udah gue ceritain juga, bahwa running bisnis bubar jalan, gue belajar dimana kayak harus menata duit lebih baik gitu. Tapi andai era itu, ketika itu gue mengerti masalah keuangan ya, ketika era itu gue masih keuangan, atau enggak gue udah punya udah di shape dimana gue meyakini bahwa udah nih serahin sama yang ahli aja gitu, mungkin gue akan berbeda. Mungkin pada saat itu mendingan keuangan gue mungkin ada jasa konsultan, mungkin banyak kan di luar sana.
Atau bisa, nanya-nanya program dari bank atau institusi keekonomi apa, keuangan, institusi keuangan yang ada gitu. Nggak kayak sekarang banyak. Zaman dulu tuh kayak edukasi paparan-paparan kayak gitu juga gue nggak well aware gitu. Andai boleh mengulang waktu, gue mungkin nyerahin sama yang ahli aja, sama orang yang ngerti gitu. Saya Faisal, saya seorang IP expertise dan saya menginvestasikan kepada profesional yang memahami apa yang mereka lakukan.